Nyam. Habis subuh terbitlah jam merah. Gak usah berlama-lama, gak usah cang-cincong. Kalian tuh masih inget gak sih? Ini apa namanya, infused water tomat itu loh. Duh, ini harus dipakein batu es ya. Since terakhir Mei makan sama kalian tahun lalu atau 2 tahun lalu, terus Mei udah gak pernah makan lagi sih. Sampai tiba saatnya lanjutan story time. Cara bikinnya, tomat potong-potong, masukin wadah, siram air, masukin gula sorghum, masukin kulkas, diemin 4-8 jam. Nah, setelah beberapa jam itu dia udah infused water gitu. Jadi tuh airnya tuh udah kayak gini loh, udah keruh-keruh kali kan. Nah, it's time to eat. Gampang banget ya sih? Gampang banget nggak? Hai! Siapa yang nonton Mei kalau sambil makan, sambil mandi, sebelum tidur, di mobil? Ya, terserah kalian. Aku hadir kembali untuk kalian. Enak banget, airnya udah wangi-wangi tomat. Dolar, sini. Anak yang paling suka ini. Sini Dolar. Anak yang paling suka tomat itu adalah si Dolar. Mau tomatnya? Kegedean tapi enak. Yummy. One more. Udah ya, kita bikin YouTube dulu. Lanjutan kisahnya story time LL, Dodo, dan Didi. Udah segar nih. Bajunya juga orange. Terus Mei gimana? Oke, kita ceritain soal backgroundnya Dodo dulu ya. Dibilang Dodo tuh perfect, ya nggak juga lah ya. Namanya juga manusia, cowok. Ya cuma cewek sih. Well educated, sekolah tinggi, kerja kantoran, layaknya manusia-manusia pada umumnya. Umur dewasa muda. Dibilang perfect family, ya oke. Dibilang perfect secara finansial, oke. Pokoknya ya semuanya seperti yang udah Mei bilang, oke lah ya. Secara finansial bagusan mana? Secara finansial jelas bagusan Dodo daripada Didi. Terus ada kurangnya biasakan cowok-cowok. Ini Mei makan apa, basreng? Kurangnya layaknya cowok tuh pasti ada gilanya ya. Gila bola, gila main game, gila minum, gila binatang, gila burung, gila anjing gitu, gila ular, pasti tuh ada gilanya. Nah, kurang ada gilanya yang jelas kelihatan, kayak gila miniatur, perintilan miniatur ya. Gila koleksi liquid vape, gila shisha, pasti ada gilanya. Kalau nggak ada gilanya, kalian tuh udah harus curiga ya. Kalian harus curiga karena kemungkinan dia gila cewek. Ngobat nggak semua sih, tapi biasanya tuh dia harus ada gilanya gitu. Nggak boleh enggak. Kalau enggak, aneh. Misalnya gila komsel bagus. Ada yang gila rohani kali orang tuh. Pokoknya ada. Yang udah kurus, melangkah pasti. Tumpah. Yes, kak. Nah, cowok ini kebetulan si Dodo tuh gila bola, gila banget like lah. Gilanya tuh ngeselin.
di luar gila bola semuanya fine. Jadi tuh dia suka banget sama yang namanya Liverpool ya. Jadi kalau misalnya Liverpool tanding, jangan harap. Pacar apalah pacar. Pokoknya hanya ada televisi dan dia ya. Kebahagiaannya itu bahkan hanya dia dan Tuhan dan televisi yang tahu ya. Kayak gitu. Enak banget sumpah. Buat yang gak suka makan tomat, cobain deh. Ini enak. Ini ajaran mama. Dulu kita pas kecil kan gak suka ya makan kayak gini-gini. Terus dia pintar banget. Jadi kita pulang sekolah ditaruh di gelas gitu, terus dia taruh batu es. Nih minum. Pertama kita nggak dikasih tomatnya, kita dikasih airnya dulu, udah familiar sama airnya, suka. Nah terus besok dikasih toppingnya tomatnya. Jadi suka deh. Terus Mei, terus nabrak nanti. Jadi pernah suatu hari si LL nih pergi sama Dodo, kayak ada urusan family matters gitu dah. Nah terus si Dodo ini mau cepet-cepet pulang gara-gara mau nonton Liverpool, padahal kan bisa di rumah tantenya si LL nonton. Ya udah, akhirnya si LL-nya kayak bete gitu. Itu pertama kalinya mereka pecah berantem. Mereka nggak pernah berantem karena apapun, itu the very first time mereka berantem gara-gara si Dodo mau pulang nonton Liverpool. Dan akhirnya si Dodo tuh emang baik ya, jadi ngalah. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, nggak pulang. Nah kan si Dodo kan bilang mau pulang jam 5, terus udah jam 4 sore si LL bilang kayak gini, Dok kan mau pulang, katanya mau nonton. Terus Dodonya jadi kayak gak enak gitu, aku nggak nonton Liverpool di rumah deh, aku nontonnya di rumah tante kamu aja, gimana? Terus si LL-nya happy, bikinin dia Indomie, telur, sama kopi Indo Cafe kesukaannya Dodo deh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hal kayak gitu nggak usah direbutin lah ya, kan bisa dikomunikasikan. Tenang pemirsa, karena semua itu bisa dibicarakan baik-baik ya, nggak perlu aku hantam. Background soal si Dodo kayak gitu ya. Jadi setelah Mei ceritain soal si Dodo ini, menurut kalian siapa yang akan dipilih? Didi atau Dodo? LL itu tipikal orangnya bucin mampus, makanya aku udah enak kali ya pengen ku gampar bolak-balik ya. Orang ini bucin kali, bucinnya najis, tau gak sih? Si Didi ini pintar, karena tahu si LL ini orangnya nggak tegaan ya. Jadi dia memanfaatkan hal itu, gak tegaan itu. Jadi si LL ini rajinnya setengah mati ya. Dia kerja tuh 2 kali sehari ya. Jadi dia masuk kantor dari pagi sampai jam 5 sore, terus dia beres-beres langsung lanjut ke part time. Dia part time dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Mantap kan? Enggak. Jadi benar-benar workaholic banget gitu. Secara dia tulang punggung keluarga dan dia anak satu-satunya kan. Jadi apa yang bisa dikerjain dia bakal kerjain. No. Sebuah kebohongan. Jadi ada sehari sebelum tanggal merah, Mei lupa sih tepat kapannya. Pasti LL itu sempat ngebohongin Dodo demi Didi najis. Jadi ini kan habis lebaran, terus si Didi bilang pengen silaturahmi, terus kalian ngantarin oleh-oleh dari mamahnya. Di situ LL bohong, jadi kayak nggak enak gitu kan, dan mungkin masih ada rasa bucin or I don't know. Jadi si LL agree untuk ketemu sama si Dodo malam itu. Jadi dikasih oleh-oleh gitu dari Palembang kan, mamahnya nih, mamah nitipin buat kamu, lalala lili lele lololo gitu kan. Ya udah ketemu tuh malam itu, tapi nggak kenapa-napa, cuman kayak gitu doang. Tapi si LL kan nggak ngomong sama Dodo kalau mau ketemu Didi, bilangnya mau kerja yang part time, yang shift malam, padahal waktu itu shiftnya itu lagi nggak ada yang malam. Terus
karena pertemuan itu Didi kan tahu nih si Dodo nih lagi serius-seriusnya sama si LL. Didi takut. Tapi yang bingung ya, Didi ini tuh masih pacaran sama perempuan itu. Nah, Didi ini masih pacaran sama perempuan itu, tapi dia berusaha mau LL balik sama dia. Kayak, lu sakit ya. Tepat keesokan harinya, LL masuk kerja yang shift malam, ya. Terus tiba-tiba di tempat kerjanya datanglah si Didi mereknya THC itu. Mau apa lagi sih? Dia bilang mau nganterin kayak keripik pisang gitu kan. Terus Mei bilang sama dia, lu masih berani mau makan tuh keripik pisang? Dipalas mampus tuh. Tapi Mei bingung gitu. Dia bilang kayak gini sama Mei, pokoknya I need to tell you something, I need to talk to you right now. Terus Mei bingung dong. Dia ngomong sama Mei sambil nangis, kayak nangisnya tau gak sih? Nangis tuh yang benar-benar dari hati, bukan nangis yang enggak. Nangisnya tuh bener-bener dari hati. Kayak dia, even dia diem pun air matanya tuh tetap netes. Kayak dia makan pun dia nggak ada intention untuk nangis, air matanya tetap netes. Jadi tuh yang bener-bener nangisnya tuh dari hati, tau gak sih? Yang nggak ada apa-apa tuh netes. Karena bukan dia yang mau, hatinya tuh yang udah gitu, udah hatinya tuh udah sakit, tau gak sih? Dia bilang kayak gini, sumpah gue bingung banget. Sebenernya kayak, kenapa lo? Tadi hari ini gue tuh sempat ketemu si Didi. Terus Mei kayak, what the fuck man, yo. Ini tuh posisi udah malam banget ya. Karena tadi ingat gak Mei cerita apa? LL selesai kerja jam 10. Nah selesai itu dia baru ngomong, ketemu Mei ngobrol. Mei kayak, apalagi sih ini? Gue ketemu Didi. Terus gue bilang sama Didi, udahlah, ini untuk terakhir kalinya kita ketemu, jangan ketemu lagi sama gue karena gue udah jadian sama Dodo. Kok tahu nggak sih, aku nih serius sekali sama si Dodo dan nggak mungkin aku nyakitin Dodo. Tau nggak sih kenapa si LL ini bener-bener nggak mau nyakitin Dodo? Karena Dodo ini udah berkali-kali disakitin sama perempuan, dan terakhir kali Dodo pacaran sebelum pacaran sama LL. Jadi dia pacaran sama satu perempuan di Bekasi, jadi Jakarta Bekasi, si Dodo Jakarta, cewek Bekasi. Udah serius banget, udah mau married. You know what? Tiba-tiba pacar ini hamil. Ya, pacarnya ini hamil, dihamilin cowok lain dan nikah sama cowok itu. Ini kejadian baru. Ya, baru si Dodo diselingkuhin, dan selingkuhnya tuh menyakitkan banget. Hamil langsung ceweknya. Ya, dan kalau misalnya, bisa bayangin nggak kalau misalnya kejadiannya ini LL balik lagi sama Didi, kayak traumanya gimana sama perempuan, kalian bisa bayangin nggak? Ya kan? Terus gimana? Aku jadi Mei itu sama sekali nggak ngomong, pokoknya cuma dengerin dan nanya terus kayak gitu kan. Iya, jadi dia datang ke tempat kerja gue, dia bilang dia jalan kaki. Jadi dari halte bus dia jalan kaki ke kantor yang shift malam itu. Dan itu jaraknya cukup jauh ya, kalau jalan kaki bisa 30-45 menit loh jalan kaki. Terus Mei kayak udah, oh my god, bullshit apalagi sih ini. Terus ya udah dia cuman mau ngantarin keripik pisang doang. Terus udah dia bilang dia cuman mau ketemu gue doang gitu. Terus kan Mei udah emosinya udah sampai di puncak ubun-ubun. Terus ya udah terus dia pergi. Gue kan bingung ya, dia pergi naik apa, kata LL gitu, jalan kaki. Terus gue tanya, kamu pergi naik apa? Iya jalan kaki nih ke hotel lagi. Terus si LL langsung dramatis itu, langsung lari ke kantornya, ambil kunci motor, terus anterin sini aku anterin aja cie. Terus dianterin sampai halte kan, udah sampai halte turun. Terus si Didi memulai bermain lah. Dia nangis tuh sampai yang bener-bener nangis terisak-isak, sampai nangis tersedih. Woi, gak tahu ini orang lagi bikin video, kan? Gak tahu ini lagi bikin video lagi seru-serunya, lagi puncak-puncaknya, ini lagi di halte ya. Dia memainkan keanjengan kucingnya. Dia ngomong kayak gini, kamu bener
gak mau ketemu aku lagi selamanya, seumur hidup aku. Coba pegang tangan aku, salaman. Jadi disuruh salaman, disuruh pegang tangan dia gitu kan, secara emosional kayak kesel. Nggak pakai roll hari ini, nggak nyangkut. Kesel banget, sumpah kesel, bete banget. Suruh kayak, lu kalau misalnya bener-bener dari hati lu yang terdalam, lu nggak mau ketemu gue lagi, pegang tangan gue, salaman. Deal malam ini juga. Sah. Terus si goblok LL itu, gue benci banget ya. Gue kesel banget, Ika. Soal itu udah kemoceng lagi. Si tolol itu ngomong kayak gini, sorry ya, tapi lu emang bucin dan tolol, men. Bilang kayak gini, apaan sih? Terus jadi mereka nangis berdua di halte. Aneh kali kalian berdua. Cinta ini memang tak ada logika. Emang logikanya udah gak pakai. Aduh kalian kalau misalnya Dodo tahu gimana, Dok? Gue sumpahin lu gak pernah buka YouTube gue dan lu gak pernah nonton gue, Dok. Gue sumpahin, Dok, karena you don't deserve this, Dok. Oke. Terus dia pulang ke tempat Mei dalam keadaan nangis bombay. Nangis sebombay-bombaynya. Tau gak sih definisi nangis terbombay? Kita melihat. Mau lihat. Dia tuh kayak bener-bener sedih banget gitu, kayak secara logika dia tahu dia harus memilih si Dodo, tapi kan hati nggak bisa dibohongin. Terus Mei tanya dong, siapa yang bener-bener yang paling bikin lu happy? Jadi kayak saat pergi, sangat hangout, siapa di antara dua itu yang cenderung lebih ngebuat lu happy, ketawa, seneng? Cinta, pasti Dodonya cinta, tapi mana yang bikin happy, yang gak toxic? Pas dia bilang, Dodo. Pinter tumben ada otaknya. Tapi aku gak tega, kasihan sama Didi. Anjing kan, emang orang gak ada otaknya. Dasar bucin gila. Baru dipegang tangannya aja udah langsung terbang ke langit. Kalau si LL ini terus terang dia ngomong kayak si Didi ini waktu pacaran tuh dia benar-benar baik. Waktu itu tuh di saat si LL tuh lagi sakit banget, udah selesai operasi tuh semua tuh dia yang cowok ini yang ada untuk dia gitu, cowok ini yang mendampingi dia gitu. Emang sih iya sayang, tapi kalau misalnya dia benar-benar sayang sama kamu, dia nggak bakal selingkuh sama cewek lain, kan? Nah, terus yang bikin lebih sulit memilih adalah di halte itu si Didi ngomong kayak gini, jadi sebenarnya aku bohong, aku nggak jadian lagi sama mantan aku, dan perempuan itu bukan mantan aku, perempuan itu adalah customer aku. Jadi dia pacaran sama customernya, bukan sama mantannya. Sama aja, jangan goblok. Sama aja, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Tolol. Walaupun bukan mantan, customer sama aja, dia udah jadian sama cewek lain. Jadi fuck no, hell no. Gak boleh. Jangan tolol-tolol banget. Terus Mei bilang gini sama dia, kayaknya lu tuh bukan mau orangnya deh. Lu tuh rindu, lu tuh kangen banget sama momennya. Ya, momen itu yang udah ada ya udah jadiin memori aja. Dan kan bisa bikin momen-momen baru, bisa bikin memori-memori baru yang gak kalah asiknya, gak kalah serunya sama si Dodo kan. Nanti nih kalau misalnya lu sampai balik lagi sama Didi, lu bukan kangen sama orangnya tetap fucked up, man. Cuman lu tuh kangen sama beberapa memori-memori indah sama dia. Mungkin ketika lu lagi sakit, lagi susah, dia ada sama lu, dia ngedampingin lu, tapi lu gak boleh lupa, gak boleh tolol ya. Dia bisa pacaran sama cewek lain selama 5 bulan dan lu nggak tahu, itu udah wow. Nah, terus yang lebih konyolnya, si LL nanya sama Didi, kenapa kok lu bisa sampai pacaran sama cewek lain, cari kenyamanan di tempat lain?
si Didi bilang, soalnya gue gak tahan banget sama drama dan mulut keluarga lu yang aneh. Jadi LL ini tinggal di satu komplek rumah di mana banyak keluarganya toxic banget. Jadi kalau misalnya pas LL lagi sakit, keluarganya yang which tetangga-tetangganya itu kayak ngomongin si Didi gitu loh, kayak setiap hari datang ke sini ngantar makanan. Emang lu kurir Gojek? Gitu-gituin, kayak toxic banget, kayak mulutnya tuh jahat banget. Tante-tantenya si LL emang jahanam banget mulutnya. So toxic. Jadi tuh kayak si Didi tuh udah ngetahan. Dan sayangnya kenapa si Didi tuh nggak ngomong. Harusnya tuh kayak ngomong, didiscuss ya baiknya gimana. Mereka berdua kan harusnya bisa ngambil keputusan yang oke gitu dong, yang bagus kan. Tapi kenapa si Didi malah kayak diem aja, mendem, terus malah nyari kenyamanan di tempat yang lain. Nah itulah, kalau misalnya kalian memang suka banget, sayang banget sama seseorang, kalau memang misalnya ada masalah apapun, dibicarakan dulu, dikomunikasiin dulu. Semuanya tuh kalau kata Ondi tenang, semuanya tuh bisa dibicarakan baik-baik ya. Semua bisa diobrolin baik-baik. Masalah seperti apapun tuh bisa diobrolin baik-baik. Jangan end up lu jadian sama perempuan lain, nyari kenyamanan di tempat lain, terus begitu putus sama pacar yang utama, pacar utamanya jadian sama orang lain, lu ngamuk-ngamuk, marah-marah, minta balik. Itu kan kayak, ini hati, bukan gundu, kenapa dimainin? Gitu man. Nah, jadi sementara nih, sampai di hari ini Mei ceritain ke kalian, ini ceritanya fresh banget ya. Si LL masih teguh beriman memilih si Dodo. Tapi nggak tahu nanti kedepannya gimana, akan ada perubahan-perubahan. Nanti Mei kasih tahu ke kalian kalau misalnya mereka juga nikah, mereka married. Nanti Mei akan kasih tahu kalian juga. Kita kalau misalnya denger cerita kayak gini ya, kalian tuh pasti marah kayak, anjir lu goblok banget, LL nggak ada otaknya, dasar bucin najis. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama diri kita, wow, belum tentu kita kayak waras, belum tentu kita bisa logik ngambil keputusan lo, belum tentu ya. Jadi dia sih udah maki-maki parah sih ya. Biar pala otaknya sedikit terbuka, tapi lumayan lah ya. Soalnya Mei bilang, kalau misalnya sampai you putusin Dodo dan you balik lagi ke Didi, ingat karmanya ya. Karma tuh muter, kalau nggak kena you, kena anak you. You mau anak you yang nggak salah apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, kena karma you. Nanti you nontonin kayak, and then you flashback kayak, ini terjadi karena perbuatan gue, ini karma gue. Lo mau kayak gitu? Mendingan hidup bener-bener aja, nabung karma baik. Keputusannya sudah diambil, udah jadian sama Dodo, ya udah gitu loh. Nanti kalaupun misalnya di tengah jalan ada masalah, problem ini itu mau putus, ya itu beda cerita. Kalau misalnya sekarang putus sama Dodo, intentionnya gue udah tahu lu mau dakjal sama Didi. Sekian kisah ngegantung ini. Pokoknya sampai saat ini dia masih memilih si Dodo ya. Kita doain aja supaya dia teguh beriman ya. XXL Gossipy. Bye. Anyway, rambut Mei hari ini bagus ya. Kalau Mei nggak pakai roll, jadi kayak gini lepek banget. Kalau pakai roll kan biasanya kan kayak ada masuk volume. Nah terus aja, nggak habis nih 1 jam di video. Harry Potter ya, bikin Harry Potter.